Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di antaranya hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa sahabatnya? Abdul Hakam. Hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa sahabatnya? Abu Abdurrahman itu tabi'innya. Dia meriwayatkan dari siapa Abu Abdurrahman As-Sulami? Dari sahabat siapa? Dari sahabat Utsman ibnu Affan. Ya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman ibn Affan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makna hadis ini ada dua makna, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-khairiyah pada hadis ini ada dua makna. Makna pertama adalah makna mutlaqah. Maknanya mutlak, khairiyah mutlaqah. Maksudnya kebaikan orang tersebut yang belajar atau mengajarkan Al-Quran adalah kebaikan yang secara mutlak, tidak ada yang nandinginya, mau profesi apapun. Dari seluruh aktivitas, maka aktivitas yang paling baik dan paling afdol adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makna kedua dalam hadis tersebut adalah al-khairiyah al-muqayyadah. Maknanya dari sekian aktivitas belajar dan aktivitas mengajar, maka belajar yang paling afdol dan mengajar yang paling afdol adalah mengajarkan kalamullah Al-Quranul Karim. Kemudian hadis yang juga kita baca, hadis dari Abu Malik Al-Ashja'i an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat. Siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala dari ayat tersebut selama ayat tersebut dibaca. Kita masuk pada al-mabhas al-ashir, pembahasan yang ke-10, fadlul baitil ladzi yuqra'u fihi al-Quran. Keutamaan rumah yang dibacakan padanya Al-Quran. Pada hadis ini menyebutkan tentang fadilatul makan, keutamaan suatu tempat tatkala tempat tersebut dibacakan Al-Quranul Karim, sehingga keberkahan Al-Quran itu, ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm, mencakup keberkahan secara zatnya, yaitu Al-Quran itu sendiri berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, kitab yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburinya dan agar orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal tersebut mau ingat
Nah, kitab yang mubarak, yang diberkahi tersebut, keberkahannya akan tata'addah, akan menyebar, baik pada qari'ul Quran, pada pembaca itu sendiri, atau hafidhu, kepada penghafalnya, wa muallimuhu wa muta'allimuhu, yang mengajarkan dan yang belajar. Serta keberkahan Al-Quran tersebut berdampak juga pada tempat, lokasi yang dibacakan ayat Al-Quran tersebut. Maka keberkahan tersebut tidak terbatas pada pembacanya saja, bahkan menyebar pada lokasi di mana dibacakan Al-Quran. Kita baca hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qal ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan bagian dari salat kalian itu di rumah. Wala taj'aluha 'alaikum qubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan untuk kalian. Kama ittakhadhatil yahudu wan nasara fi buyutihim qubura, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan seakan-akan di rumah mereka. Wa innal bait la yutla fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang betul-betul dibacakan padanya Al-Quran, fayatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardi, maka sungguh rumah yang betul-betul dibacakan Al-Quran tersebut akan nampak bagi para penduduk langit, yaitu para malaikat, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang bagi penduduk bumi. Maknanya, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, dia akan bercahaya, bersinar, sehingga nampak kelihatan oleh para malaikat, sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Hadis akhrajahu al-Faryabi fi fadhailil Quran wa qawwahu al-Albani fi silsilatis sahihah. Wa fi hadzal hadis yahuthu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala ayja'alu li buyutihim nasiban minas salah. Pada hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar menjadikan bagian atau membuat bagian dari salat tersebut di rumah-rumah mereka. Wa yuhadziru min tarki dzalika li alla tasiru kal kubur, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari tindakan meninggalkan hal tersebut supaya apa? Supaya jangan sampai rumah tersebut mirip seperti kuburan. Kama yahuthuhum ala tilawatil Qur'ani fiha wal iktsar min dzalik min khilali bayanin azimil manzilah wal makanah lil bait alladzi yuqra fiha al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an di rumah-rumah tadi, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak tindakan tersebut ya, pada keterangan agungnya kedudukan dan tempat bagi rumah tersebut, atau besarnya tempat manzilah ya, kedudukan serta
sama saja, manzilah makana itu sama ya, semakna ya. Berupa penjelasan tentang agungnya kedudukan atau kemuliaan bagi rumah tersebut yang telah dibacakan padanya Al-Quran. Hatta yakunu lahu nurun zahirun wa dha'un bahirun yarahu ahlus sama wa malaikatuha yatala'la, sehingga rumah tersebut memiliki nur zahir, cahaya yang berkilau, wa dha'un bahir, itu semakna ya, dhau itu nur, dhau itu sama, bahir sama juga, bercahaya, berkilau, bisa dilihat oleh penduduk langit dan para malaikat, ya tala'la, berkilau, bercahaya. Kama yara ahlul ardi an-nujum mutala'li'a fis sama, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang yang ada di langit tersebut mutala'li'ah ya, berkilau. Wa hadza min nuril Qur'an al-mutalawwi fi arkani dzalikal bait alladzi ja'alahu zahiyan bahiyan yalhazuhu ahlus sama wa ya'jabuna min nurihi wa sana'ihi. Ini adalah bagian dari cahaya Al-Quran yang dibaca pada pojok-pojok rumah tersebut, yang menjadikan rumah tersebut zahiyan bahiyan ya, bercahaya, berkilau, sehingga bisa diperhatikan, dicermati, dan juga diperhatikan, dicermati oleh para penduduk langit, serta membuat mereka takjub dari cahaya dan gemerlapnya rumah-rumah tersebut. Jelas? Jelas sekali ini hadis menyebutkan tentang keutamaan rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang dipakai ibadah tersebut akan nampak cahaya di rumah tersebut. Ditambah lagi ada hadis yang menyebutkan syaitan itu akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, sehingga kalau pengen rumahnya bercahaya, berkilau, harus banyak dibacakan Al-Quranul Karim. Lanjutkan ya. Kemudian hadis yang berikut. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi, sesungguhnya Al-Quran adalah ma'dubah. Ma'dubah itu jamuan ya, sajian. Al-Quran ini adalah sajiannya Allah Azza wa Jalla. Maksud ibarat diumpamakan ibarat ma'dubah, sesuatu yang bisa diambil oleh semua orang, bisa dinikmati, itu maknanya ya. Jadi diibaratkan Al-Quran ini sesuatu yang bisa dirasakan, dinikmati gitu loh. Itu makna ma'dubah. Tapi ada perbedaan antara ma'dubah sama ma'idah ya. Lihat di kamus, jelasnya ada perbedaan. Kalau arti
arti secara bahasa Indonesia hampir sama ya, ma'duba, ma'idah, tapi qaidahnya jelasnya ikhtilaful mabani ya dulu ala ikhtilafil ma'ani, pasti ada perbedaan. Jelasnya bisa untuk cek di kamus ya. Faman istata'a ay yata'allam minhu syai'an falyaf'al. Siapa yang mampu untuk mempelajari dari Al-Quran tersebut, maka lakukanlah. Fa inna asfarul buyut minal khair. Sesungguhnya rumah yang paling kosong dari kebaikan, alladzi laisa fihi min kitabillahi ta'ala syai'un, yaitu rumah yang tidak ada bagian dari Al-Quran sedikit pun. Tidak ada yang baca Al-Quran, tidak ada yang sama sekali kosong. Wa innal bait alladzi laisa fihi min kitabillahi syai'un kharibun ka kharabil bait alladzi la amira lahu. Sesungguhnya rumah yang tidak ada padanya bacaan Al-Quran sedikit pun, atau tidak ada padanya bagian Al-Quran, tidak ada bacaan sama sekali, kharibun adalah rumah yang roboh. Ka kharabil bait alladzi la amira lahu, seperti robohnya rumah yang tidak ada penghuninya. Wa inna syaitan yakhruju minal bait yasma'u suratal baqarah tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumah yang dia bisa mendengar bacaan Al-Quran dibacakan di situ. Ini hadis asar dari Abdullah bin Mas'ud, digolongkan sebagai mauquf lahu hukmur rafa ya. Kenapa? Karena ini menyebutkan fadail yang la majala li ra'yi fiha, tidak ada bisa masuk ra'yu padanya. Sahah hadzal athar mauqufan ala Ibnu Mas'udin min qawlihi wa huwa fi hukmil marfu' li anna madmunahu la yuqalu bil ra'yi wala bil ijtihad. Ini athar sahih, dia mauquf namun dihukumi marfu'. Istilahnya apa? Marfu' hukman ya. Karena kenapa? Karena kandungan dari asar ini tidak masuk pada ruang lingkup ra'yu atau ijtihad. Wa mana asfar al-buyut minal khair, sifar. Sifar itu nol artinya, nol putul, katanya bahasa Arabnya as-sifar ala shimal, sifar ala shimal ya. Bahasa Jawanya nol putul, lebih kurang kayak gitulah. Wa ma'na asfar al-buyut minal khair ay asyaddul buyut khuluwan minal khair. Asfarul buyut maksudnya asfar itu paling nol, rumah yang paling nol dari kebaikan. Maksudnya apa? Rumah paling kosong dari kebaikan. Aslus sifr bi kasri shad al-khali ya. Asal makna sifr itu artinya khali, kosong. Yaqal baitu sifrin minal mata', mananya rumah yang kosong dari isi ya, dari peralatannya. Warajulun sifrul yadain, seseorang yang buntung tangannya, atau rajulu sifrul yadain, orang yang buntung tangannya. Wa fil athar tahdhirun syadidun min tarki qiraatil Qur'an wa adam imaratil buyut bihi. Pada hadis ini, pada athar ini ada peringatan yang sangat keras dari tindakan meninggalkan membaca Al-Quran dan tidak mau memakmurkan rumah. Haitsu waddaha annal bait al-khali min qiraatil Qur'an baitun khalid minal khair. Dari sisi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan
bahwasannya rumah yang kosong dari membaca Al-Quran, kosong dari bacaan Al-Quran, adalah rumah yang kosong dari kebaikan. Kalau ingin rumahnya ada kebaikan, ya bacakan Al-Quran. Yantabuhu asyar, maka rumah tersebut akan digantikan dengan keburukan. Yantabuhu artinya digantikan oleh keburukan, dari naba yanubu, ya, akan digantikan oleh keburukan. Wa tahduruhu asyayatin, serta rumah tersebut akan didatangi oleh syaitan. Wa huwa baitun kharibun la amira lahu illa bil Qur'an. Itu rumah diibaratkan seperti rumah yang runtuh, ambruk, yang tidak ada penghuninya, yang tidak akan bisa makmur, atau tidak ada yang bisa memakmurkannya kecuali dengan cara Al-Quran. Namun Allah alam, ya ikhwan, bisa jadi juga kalau diperhatikan dari asar ini tadi, Allah alam, walaupun kita butuh ngecek ke ngecek ke keterangan para ulama, tapi secara zahir pada ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wa innal bait alladzi laisa fihi min kitabillahi syai'un kharibun ka kharabil bait alladzi la amira lahu. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya sesuatu dari Al-Quran adalah rumah yang kharib, ka kharabil bait alladzi la amira lahu, seperti hancurnya rumah yang tidak ada penghuninya. Mungkin itu juga menyebabkan kenapa rumah yang tidak ada ditunggu itu cepat rusak, ya enggak, cepat buruk. Mungkin juga alasannya seperti itu. Antum lihat rumah yang di sana itu, yang tetmon biru itu, lihat, antum lihat yang ditempati Abu Zainu itu jauh loh lebih jelek, ya. Tapi antum lihat atapnya punya Abu Zainu itu masih lebih bersih kan, catnya. Sedangkan yang satu itu kayak kelihatan sekali catnya kayak pudar, cat atapnya. Rumah yang kosong ya seperti itu. Makanya kalau ada rumah-rumah kosong cepat sekali dia rusak. Ya mungkin tadi dikarenakan rumah tersebut tidak makmurah, ya, tidak dihuni dengan bacaan Al-Quran, sehingga cepat hancur. Allah alam, ya. Kalau ada istinbat yang mengarah ke sana, tapi kita butuh keterangan para ulama. Itu juga menunjukkan min barakatil Quran. Di antara bentuk keberkahan Al-Quran bisa membuat sesuatu tempat itu lebih awet. Walaupun kalau ini butuh keterangan, anak pribadi itu butuh keterangan para ulama, ya, karena ini dalam bab ilmiah. Namun kalau kita mau melihat keberkahan Al-Quran, ya memang seperti itu. Antum lihat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, itu kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keawetan pada akal pikirannya, keawetan pada fisiknya. Mereka-mereka yang memiliki ilmu, yaitu ilmu syar'i, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan padanya berupa awetnya akal pikiran dia. Antum melihat orang-orang yang menghafal Al-Quran itu umurnya 70, 80, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, ya. Kemudian di sini kata penulis, wa fil muqabil al-bait alladhi yuqra' fihi al-Qur'an wa yu'maru bi kitabillahi baitun mali'un bil khair. Kemudian sebaliknya, rumah yang dibacakan padanya Al-Quran dan dimakmurkan dengan Kitabullah adalah rumah yang dipenuhi dengan al-khair, kebaikan. Ba'idun anisyar, jauh dari keburukan. Ta'ammuhu al-barakah, serta akan diliputi oleh keberkahan. Tahabuhu asyayatin wa tanfiru minhu, serta syaitan pun segan untuk masuk ke sana, dan syaitan yang ada pun akan lari. La siyama inda qiraati suratil Baqarah,
terlebih lagi kalau rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Wa qad jaa al-khabaru bidzalika fi sahih min hadits Abi Hurairah. Ada hadis yang menyebutkan akan hal tersebut dalam riwayat hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ai anna syaitan yafirru wa yai'asu min igwa'i ahlihi bi barakati hadhihi surah. Maknanya syaitan akan lari dan akan putus asa dari menyesatkan, menyimpangkan penghuni rumah tersebut dengan keberkahan surat Al-Baqarah itu tadi. Wa fil atharit tali tafsilun lima ujmil fi hadzal athar min atharil Qur'an 'alal buyut. Pada asar yang berikut ini, asar yang mana? Asar Abu Hurairah yang setelahnya ini ada rincian pada asar yang global, pada asar-asar tentang keutamaan Al-Quran di suatu rumah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, Abu Hurairah mengatakan, innal bait, sesungguhnya rumah, la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikatu wa tahjuruhu asyayatin. Sesungguhnya rumah tersebut akan terasa luas bagi penghuninya dan akan didatangi oleh oleh malaikat serta akan ditinggalkan oleh syaitan. Wa yaktsuru khairuhu ay yuqra fihil Qur'an, serta rumah tersebut akan semakin banyak kebaikannya tatkala dibacakan padanya Al-Qur'an. Jelas? Ini hadis atau asar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya dan akan didatangi oleh malaikat serta syaitan akan lari, kebaikan akan berlimpah pada rumah tersebut tatkala kapan? Ayyuqra fihil Qur'an, tatkala rumah tersebut dibacakan padanya Al-Qur'an. Wa innal bait la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhu al malaikatu wa tahduruhu asyayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra fihil Qur'an. Serta rumah tersebut akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, akan didatangi oleh syaitan tatkala, dan juga akan sedikit kebaikannya tatkala la yuqra fihil Qur'an, tatkala tidak dibacakan Al-Qur'an di rumah tersebut. Aidan hadzal asar mauqufun ala Abi Hurairah marwiyun min qawlihi lakinnahu fi hukmil marfu' li'anna madmunahu la yuqalu bir ra'yi wal ijtihad. Sama tadi ya, asar ini mauquf pada Ibnu Mas'ud namun dikategorikan asar hukmul marfu', dikenal dengan marfu' hukman. Kenapa? Karena madmunnya, kandungan asar ini la yuqalu bir ra'yi wal ijtihad, tidak mungkin disampaikan dengan dasar pendapat atau ijtihad saja. Wa fihi bayanun li halil buyut al-amira bi tilawatil Qur'an wal buyut al-khaliyah minhu. Dan juga pada hadis ini terdapat penjelasan tentang kondisi rumah yang dimakmurkan dengan bacaan Al-Qur'an dan rumah yang kosong dari bacaan Al-Qur'an. Fal bait alladzi tuqra fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi fala yash'uruna bid-dhiq. Rumah yang dibacakan padanya Al-Qur'an maka akan terasa luas bagi penghuninya sehingga penghuninya tidak akan merasakan kesempitan. Bal ya'umhu al-khair wal barakah, bahkan rumah tersebut akan diliputi kebaikan serta keberkahan. Wa tanzilu fihi tuma'nina was sakinah, akan turun pada rumah tersebut ketenangan dan sakinah. Wa tahdurul malaikah, serta rumah itu akan didatangi oleh para malaikat. Kenapa? Li'annaha tuhibbu sama'al Qur'an wa tajtami' lidzalika kama taqaddam fi ghairi haditsin. Kenapa? Karena malaikat sangat senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan akan berkumpul tatkala ada bacaan Al-Qur'an. Wa tahjuru syayatin, rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan ditinggalkan oleh syaitan. Kenapa? Li'annaha tanfiru minal Qur'an wa tafirru min qiraati suratil Baqarah.
karena syaitan akan lari dari Al-Quran, akan lari dari bacaan surat Al-Baqarah. Wa yaktsuru khairuhu bi barakatil Quran, serta rumah tersebut akan semakin banyak kebaikannya dengan sebab keberkahan Al-Quran. Wa ta'miru arkanihi bi ayatillah, dan juga akan bisa membuat makmur pojok-pojok rumah tersebut dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ruknul bait, ruknul bait itu struktur itu, nah pojok ini namanya ruknul bait, ya. Jadi arkan itu tiang-tiang atau pojok-pojok rumah. Fahuwal kitabul mubarak alladzi tahillul baraka wal khair bitilawatihi wa tadabburihi. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, yang akan turun nempel keberkahan tersebut dan kebaikan tersebut tatkala dibaca dan ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarak, kitab yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburinya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan juga supaya orang-orang cerdas itu mau ingat. Wa aqsu dzalikal bait alladzi la yuqra fihi al-Quran tajiduhu yadhiqu ala alihi fayash'uruna bidhiq fihi walau kana wasi'an. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran padanya akan engkau dapati rasa sempit pada penghuninya, sehingga mereka akan merasakan kesempitan pada rumah tersebut walau kana wasi'an, meskipun terasa luas. Wa ya'ishuna fi hammin wa nakadin wa in kanu agnan nas. Allahu Akbar. Lihat di sini. Mereka hidup dalam kondisi penuh dengan kegalauan dan kegundahan meskipun mereka orang yang paling kaya. Ya. Kemarin Anas sama Ustaz Syarif, ya kemarin kami datang ke suatu klinik, owner klinik kecantikan Palembang, orang kaya, ya. Tahu lah klinik kecantikan, klinik berobat kelasnya dokter Vicky lagi cak ini ya, apalagi klinik kecantikan. Suami istri, istrinya tidak salat, sama ikhwan, jadi dia mau minta ruqyah, terus anak kira kerasukan, berdua kami sama Sasar. Problemnya apa? Galau, ya, galau, ya, istilahnya tuh was-was hidupnya tadi. Harta jangan ditanya, bisnis jangan ditanya, ya. Apa sebabnya tadi? Setelah dia nggak sholat, boro-boro mau baca Al-Quran, sholat pun enggak. Nah, jadi memang ada orang itu nyata apa yang disebutkan di sini, kaya itu bukanlah sesuatu, banyak harta itu sesuatu yang dianggap nyaman. Dia bilang berapa? Ini masalah dia hadapi sudah selama 5 tahun. Ya enggak? 5 tahun. Galaunya itu 5 tahun, bukan sebentar. Kata sebagian salaf, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fi la jaladuna alaihi bisuyuf. Meminta ruqyah, enggak ada ruqyah, ruqyah manhaj. Kita tuh ruqyahnya ruqyah manhaj dulu. Ini kita suruh untuk belajar ke pengajian, ya. Dibuka dulu pikiran dia. Ya, kalau dia ruqyah percuma di ruqyah dari luar. Apa yang mau di ruqyah? Itu namanya ruqyah manhaj. Kalau istilah Ustadzul Akmal itu ruqyah manhaj. Perlu ada orang yang tersebut perlu belajar. Nah, jadi bukan patokan kebahagiaan itu dengan banyaknya harta, ya. Banyaknya harta itu wasilah untuk menuju kebahagiaan. Paham nih? Iya nih, jangan juga dianggap remeh. Itu wasilah. Sebagaimana kemarin kan kita dapat faedah, ta'allum ma'anihi, ma'anil Quran, ya enggak? Itu merupakan ghoyah, ya enggak? Wa ta'allum alfadhihi
wasilah. Itu antum perlu paham juga. Puncak kebahagiaan itu adalah dengan ibadah kepada Allah dan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harta itu wasilah menuju kebahagiaan itu tadi. Ya mana? Umroh tak ada yang gratis sekarang ini. Tiket pesawat belum ada promo gratis. Faham? Nginep di hotel bayar, enggak nginep di hotel dan di grup WA pagi tadi anak buka, digedor-gedor. Tidak ada lagi umroh mandiri. Tutup. Ya, disita. Nah, berarti kalau mau nyaman ibadah banyak duit. Nginep di hotel yang resmi. Seperti itu. Itu baru jelas bentuk ibadah. Haji, apalagi haji. Jadi tidak ada uang bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh uang. Belajar aja butuh duit. Ya, belajar butuh duit. Nggak kasih duit, cuman nak beli buku. Itu tadi. Ya kalau antum ketemu ustadznya, masya Allah ilmu sudah dikasih, kitabnya juga kalau tidak ada duit dicarikan donasi. Kalau ketemu ustadz sama-sama kiri. Ya, ustadznya sama-sama juga orangnya mungkin malu dan yang lainnya ya. Jadi butuh antum siapkan dana. Di sini disebutkan ya, wa tahjuruhul malaika li'annahu kharabun min adami imaratihi bil Qur'an. Rumah tersebut akan ditinggalkan oleh malaikat dikarenakan dia adalah rumah yang ambruk, yang runtuh dengan sebab tidak dimakmurkan dengan Al-Qur'an. Wa tahduruhu syayatin. Rumah tersebut akan didatangi oleh syaitan li'annaha tuhibbul bait al-kharib alladzi la yu'maru bi dzikrillah. Karena syaitan itu lebih menyukai rumah yang rubuh, yang tidak dimakmurkan dengan zikir kepada Allah. Wa yaqillu khairuhu, kebaikannya akan semakin sedikit, fatumhaqul barakah minhu, lalu keberkahan tersebut akan dihancurkan, dihilangkan. Wa yahillu syarr fihi wal iyadzu billah, serta keburukan akan turun nempel ke sana. Fa'mar akhi fillah bi baitaka bi kitabillah wa ausi ahlaka wa waladika bi tilawatil Qur'an fi arkanihi ana al-lail wa atrafin nahar liyattazi' alaikum wa tahillul barakah fikum. Mamurkanlah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sampaikan wasiat kepada istrimu, anakmu dengan membaca Al-Quran di rumah-rumah tersebut siang malam agar terasa luas bagi kalian rumah tadi dan akan turun padanya keberkahan pada kalian. Ya, wallahu ta'ala shawab. Adapun yang setelahnya bab adab hamalatil Quran. Nah, adapun bab adab hamalatil Quran ini ya ikhwan, mungkin ini tidak ana lanjutkan ya, tidak ana lanjutkan karena ini bab khusus bagi antum para tahfidzul Quran. Nanti akan ada waktu khusus yang mungkin akan kita baca ya. Nah, ini sudah selesai fasal awal tentang seputar keutamaan Al-Quran ya. Kitab ini kita anggap selesai ya. Antum juga sudah ada Ustadz Syarif, silakan beraktivitas nanti dengan Ustadz Syarif. Adapun kami subuh akan menyusun agenda-agenda pelajaran yang akan sudah kami susun, dan insyaallah taala kemungkinan nanti kita lanjut pelajaran habis subuh setelah pulang safar. Adapun selama anak safar, pesan kepada anak-anak takhasus pelajaran digantikan oleh Ustadz Dr. Fikih. Antum ikuti pelajaran Durus Lughah cukup lama, kalau dihitung dari besok Jumat sampai tanggal 7 ya, itu dihitung sekitar 12 hari atau 11 hari ya. Antum maksimalkan, kalau udah 11 kali pertemuan tuh sudah lumayan, bisa-bisa hatam jilid 1 ya. Tolong dimurojaah karena itu intinya. Anda ndak terfokuskan lagi ngajar di Durus Lughah, nanti tinggal ngajar nahunya yang dengan antum dan kitab-kitab yang lain. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar.